Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empowers, saya Nis Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen limbah plastik. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Apa itu manajemen limbah plastik? Manajemen limbah plastik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola limbah plastik mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan. Dalam konteks rumah tangga, manajemen limbah plastik berfokus pada praktik-praktik yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang plastik. Apa aja sih dampak dari limbah plastik? Dari segi lingkungan, limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Dari segi kesehatan, partikel mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Dari segi ekonomi, pengelolaan limbah plastik yang buruk dapat meningkatkan biaya pembersihan lingkungan dan merugikan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada ekosistem yang sehat, seperti pariwisata dan perikanan. Kemudian, apa aja sih manfaat manajemen limbah plastik? Yang pertama, dari segi lingkungan bisa mengurangi pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dari kesehatan, bisa mencegah kontaminasi mikroplastik dalam makanan dan minuman. Dari segi ekonomi, dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah dan menciptakan peluang ekonomi baru melalui daur ulang dan industri hijau. Peran komunitas dalam mempromosikan manajemen limbah plastik yang pertama dapat memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya manajemen limbah plastik kepada anggota komunitas. Kemudian yang kedua bisa mendorong kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Terakhir, dapat mengorganisir kegiatan seperti pembersihan lingkungan, program daur ulang, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Praktik manajemen limbah plastik yang pertama ada reduce atau mengurangi. Contohnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Kemudian ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang plastik yang masih layak pakai seperti botol dan tas belanja. Selanjutnya ada recycle atau mendaur ulang dengan memisahkan limbah plastik untuk didaur ulang dan mengirimkannya ke pusat daur ulang. Selanjutnya ada refuse atau menolak. Artinya kita perlu menolak penggunaan plastik yang tidak perlu seperti sedotan dan kantong plastik. Praktik manajemen limbah plastik yang terakhir yaitu replace atau mengganti. Artinya kita perlu mengganti produk plastik dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kantong kain atau wadah makanan dari kaca. Tantangan umum dalam mempromosikan manajemen limbah plastik yang pertama, kurangnya kesadaran akan dampak negatif limbah plastik dan pentingnya pengelolaannya. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya fasilitas dan sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif di banyak tempat. Ketiga ada perubahan perilaku, keempat ada biaya, dan yang terakhir yaitu keterbatasan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik manajemen limbah plastik yang efektif. Di dunia kita yang begitu indah ini, plastik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangatlah besar. Saatnya untuk berkomitmen pada manajemen limbah plastik yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.